Ya Mas Go. Hai teman-teman, selamat sore. Saya nggak punya agenda apa-apa. Saya hari ini turun ke jalan dan saya nggak punya kata-kata banyak. Cuman saya mewakili keresahan banyak orang yang menuntut keadilan. Saya berharap dengan semakin banyak teman-teman yang ikut berani untuk menyuarakan keadilan, jangan lupa tuntutannya tentang keadilan. Semoga itu yang bisa kita segera capai dan tuntutan 17+8 itu bisa segera in literally dalam tanda kutip segera diselesaikan. Ya udah, dan saya berharap udah nggak perlu ada korban lagi dari pihak manapun. Dan kalau bisa kita berjalan berdampingan untuk Indonesia yang jauh lebih baik, tapi segera penuhi tuntutan rakyat. Tapi cukup jadi geram atau gimana Mas dengan pemerintah akhirnya coba? Marah adalah sikap yang wajar karena buat gue itu adalah sebuah hal yang manusiawi, terutama setelah sekian lama bertumpuk gitu kan. Dan kita adalah negara demokrasi. Ketika ada ketidakpastian, maaf ya, bukan kapasitas gue, sekali lagi gue bukan ahlinya di bidang ini, gue cuma rakyat biasa, tapi gue mengerti betul bahwa ini adalah negara demokrasi di mana adanya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik itu membuat rakyat berhak untuk bersuara. Dan ketika rakyat bersuara harusnya didengar. Dan semoga dengan gerakan ini bukanlah sebuah, dari kemarin-kemarin itu kami bukan menciptakan sebuah gerakan yang menghancurkan negara, tapi justru gerakan yang harusnya memperbaiki bangsa. Jadi kalau bisa negara kita juga melalui semua yang sudah kita lalui kemarin 1 minggu terakhir, kita bergerak ke arah yang lebih baik, dan progresnya kita tunggu dari tuntutan itu yang harusnya. Tapi terlihat juga... Kalau dari pertanyaan marah atau enggak, marah manusia wajar banget. Nah, manusia punya emosi, bisa marah, bisa kecewa. Tapi apa? And then what? Selanjutnya itu apa? Solusinya? Saya pribadi lebih setuju sama kita fokus sama cari solusinya. Jadi rekan-rekan seperti, terutama ya kayak, maaf saya harus name dropping, kayak teman-teman kayak Jovi, kayak Ferry Rwandi yang berani untuk lantang bersuara. Karena banyak di antara kami yang ingin bersuara, tapi kita nggak tahu mulai dari mana, caranya seperti apa, runtutannya seperti apa. Kayak saya gitu, harus dibikin runtutan yang rapi untuk menyuarakan. Kadang ada bingungnya juga, bener nggak sih, manusia gitu. Tapi ketika ada teman-teman yang mampu dan secara kapasitas menggunakan kapasitas secara maksimal untuk mengeluarkan itu semua secara terstruktur dengan bukti, dengan apa, itu buat saya suatu kebanggaan sendiri dan kepuasan tersendiri gitu. Kita bisa bersuara dan berhak untuk bersuara. Mas, MPR ini kan wakil rakyat. Seperti apa untuk menerima suara-suara rakyat ini? Saya nggak tahu harusnya seperti apa, tapi yang jelas mereka mendengarkan kita. Jadi kalau bisa bukan tutup kuping dan nggak ngeluarin statement yang, maaf ya, statement yang aneh-aneh yang membuat rakyat jadi makin geram, tapi harusnya fokus sama solusinya. Tapi jujur saya nggak tahu harus bersikap seperti apa karena saya bukan DPR. Saya rakyat biasa. Jadi, dan ditanya hari ini agendanya apa, saya nggak punya kata-kata. Saya ada di terlalu banyak kata-kata yang sudah diucapkan sama teman-teman. Jadi kami semua di sini, kita bersama semua di sini untuk nungguin aksi selanjutnya. Aksi selanjutnya bukan aksi yang negatif ya. Kalau bisa aksinya adalah aksi nyata dari teman-teman di dalam supaya untuk mendengarkan tuntutan kita. Gitu sih. Saya nggak punya kata-kata lagi. Saya nggak kompeten di bidang ini, tapi saya turun di sini untuk bareng-bareng sama teman-teman. Tapi tadi terlihat bagi-bagi juga, bantu-bantu teman-teman UMKM juga buat di sini. Bagi-bagi enggak ada, itu dari mereka langsung, bukan saya. Itu mereka langsung. Tapi bantu-bantu teman-teman UMKM terutama yang jualan juga di sini. Akhirnya support juga atau gimana? Iya, itu pure dari mereka lah, bagi-bagi, bukan saya. Nggak perlu di highlight, nggak perlu. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke.